Halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Noval. Aku dari Akasa Eco Garden. Jadi Akasa Eco Garden itu sebenarnya sebuah tempat idealisme aku pribadi, mungkin sama beberapa ide yang aku kumpulkan sebelumnya. Jadi di sini aku pengen bikin satu tempat yang insya Allah bisa jadi pintu masuk nanti untuk sustainable agriculture, termasuk juga integrated farming. Jadi aku di Akasa Eco Garden ini mungkin sedang mencoba. Kenapa? Karena dari jamur ini sangat banyak potensinya yang bisa dikembangkan, terutama untuk jadi jembatan awal kegiatan integrated farming atau sustainable agriculture seperti itu. Jadi sehari ini fokusnya kami di Akasa ini adalah pengembangan atau budidaya jamur tiram putih gitu teman-teman. Jadi singkat ceritanya adalah waktu itu zaman kuliah nih, flashback dulu, tahun 2018 waktu itu ada tugas magang. Sebenarnya ini tuh proyek magang terjebak. Jadi waktu itu aku lagi sibuk sama kegiatan lain. Terus memang ada tugas magang di semester 7 ke 8 itu. Waktu itu magang di salah satu perusahaan jamur tiram putih terbesar di Indonesia. Lokasinya ada di pedalaman Cianjur lah, aku bilang seperti itu. Nah waktu itu ngerasa awal terjebak banget. Jadi belajar waktu itu selama lebih kurang 3 bulanan lah mungkin ya, 3 bulanan lebih. Waktu itu belajar di sana soal budidaya jamur tiram putih. Awalnya nggak ngeh sama sekali soal budidaya jamur tiram putih ini, tapi setelah berjalannya waktu, alhamdulillah sekarang jadi pusat percuanan duniawi diriku sendiri gitu. Nah, akhirnya memilih ini tuh karena waktu zaman kuliah dulu, dari awal itu masuk kuliah, kebetulan kuliah juga di jurusan agribisnis, semester 3 apa 4 aku udah mulai coba jualan sayur gitu, awalnya trading gitu teman-teman. Jadi awalnya kayak jualan cabe, terus juga ada naibay, intinya beberapa sayuran eksotis yang mungkin hanya tersedia di retail market. Aku coba jualan zaman dulu, terus setelah dijalanin ternyata kurang bisa berkembang di situ buat aku pribadinya. Abis itu coba lagi untuk budidaya sendiri, kayak contohnya budidaya cabe, terus ada waktu itu nyobain kangkung, naibay, terus nyobain apa lagi ya, buncis kayaknya, dan beberapa yang lain. Ternyata sama, aku masih belum bisa berkembang. Nah, usut punya usut, ternyata yang agak susah itu buat aku berkembang di yang sebelumnya, selain mungkin aku kurang bisa mengembangkan bisnisnya, ternyata juga aku kurang bisa berkembang sama cash flow-nya atau si arus kas keuangannya gitu. Dari situ setelah masuk ke semester 7 tadi, balik lagi yang magang itu, aku lihat cash flow di jamur ini kalau boleh dibilang harian, karena jamur itu tuh dia panennya per hari gitu. Jadi jamur tiram seperti ini bisa dipanen bisa besok atau lusa. Nah, termasuk karena aku punya cukup banyak di sini anak-anak lucu seperti ini, jadi akhirnya bisa panen tiap hari dan cash flow-nya di situ harian. Karena untuk hari ini sistem bisnisku itu masih B2B atau bisnis to bandar gitu. Oke, sebenarnya kalau misalkan mau mulai budidaya jamur tiram putih, yang harus disiapkan sebenarnya paling pertama adalah mental. Kalau modal itu sebenarnya nomor kesekian, meskipun nanti ujungnya jadi nomor 1. Nggak, maksudnya yang kenapa harus disiapkan mentalnya dulu, karena sebenarnya di budidaya jamur tiram putih ataupun budidaya pertanian lainnya, kenapa yang mesti disiapkan pertama itu adalah mental. Teman-teman harus sadar dulu dari awal bahwa kita ini akan mengurus makhluk hidup. Jadi bisnis di bidang ini tuh bukan mungkin seperti bisnis manufaktur. Misalkan teman-teman bikin satu sepatu, satu series misalkan, kemungkinan kegagalannya kan kecil ya, dan bisa ditekan banget. Sedangkan kalau di pertanian ini sangat-sangat banyak faktor-faktor yang bisa menentukan keberhasilan ataupun kegagalannya. Nah, jadi disiapkannya pasti mentalnya dulu. Yang kedua, knowledge-nya dulu sebelum nanti masalah modal dan segala macam. Kenapa? Karena namanya ngurus begini sama kayak teman-teman kalau di rumah punya peliharaan. Misalkan teman-teman mau melihara ikan atau apapun itu, pasti harus tahu dulu knowledge-nya gimana. Perlu makan berapa kali sehari, perlu dikasih minum berapa banyak, dan seterusnya. Sama seperti itu. Kalau nanti persiapannya mungkin kita akan sambil jalan-jalan, mungkin nanti kita lihat persiapan atau apa aja sih yang mesti dilakukan tahapannya dari awal sampai akhir, sampai siap panen seperti itu. Oke teman-teman, kita coba urut dulu ya tahapannya apa aja sih kalau misalkan teman-teman mau coba untuk usaha budidaya jamur tiram putih. Sebenarnya sebelum kita ngomongin itu ada sedikit dibahas dulu ya, dikit ya. Jadi teman-teman nanti kalau misalkan mau mulai usaha, itu bisa dilihat juga dari skala apa yang teman-teman mau masukin. Kalau misalnya skala rumahan, kayak misalnya mau bikin 1000 atau 500 bag, itu teman-teman bisa beli aja ke orang lain, nanti teman-teman bisa coba usaha di rumah. Ada juga skala yang kedua tuh skala medium mungkin ya, atau
skala usaha beneran yang awal itu adalah teman-teman bisa juga dari sistemnya plasma sebutnya. Jadi teman-teman kayak tadi itu tempat yang growing itu, nanti teman-teman bisa untuk mulai dari sekitar 10.000 atau 20.000 wadah yang tadi backlognya itu. Nah tapi kalau misalnya skalanya moderat atau memang teman-teman mau mulai di awal dari nol seperti yang aku lakukan sekarang, berarti teman-teman harus manajemen segala macamnya disiapkan gitu. Yuk kita lihat apa aja yang mesti disiapin. Oke, yang pertama mungkin di sini karena aku masih konvensional, untuk kelengkapannya ada kayu bakar. Di sini ada stok kayu bakarku yang biasanya di stokin. Ayo kita masuk sini. Di stokin, maaf ya berantakan. Karena kalau mau rapih ke mall aja bareng sama Indra tut gitu kan. Ini ada stok kayu bakarnya seperti ini. Lebih kurang biasanya aku dapat limbah-limbah ini dari tebangan-tebangan. Kebetulan kan karena posisi Akasa ini alhamdulillah di kaki Gunung Burangrang, jadi suka banyak tuh daerah Dago atau daerah manapun yang penebangan seperti itu untuk bersih-bersih dan segala macam. Nah ini nanti setelah teman-teman nyiapin itu ada juga ada stok-stok beberapa barang lainnya. Di luar kita juga pakai limbah dari serbuk kayu. Di tempat mebel segala macam kita bisa dapetin tidak dengan cuma-cuma, tapi setidaknya kita memanfaatkan limbah atau sampah bekas yang lain gitu-gitu. Nah lalu setelah nanti diadukin, campurannya sebenarnya sederhana. Hanya serbuk kayu kayak gini, terus nanti dicampur pakai dedak, terus udah gitu pakai kapur dan pakai air, nanti tinggal diadukin kayak gitu. Dan biasanya diaduknya manual, kayak ngaduk semen seperti itulah. Nah nanti teman-teman juga setelah diaduk segala macam nanti diwadahin pakai plastik sama ibu-ibu. Biasanya di sini tim ibu-ibu ada 4 orang. Habis itu nanti dikukus teman-teman atau disterilisasi sebutnya. Nah seperti ini contohnya, baru ini beres tadi malam untuk sterilisasinya gitu. Nah ini disterilisasi selama lebih kurang 10 jam kayak gitu. Nah dari sini nanti setelah teman-teman beres nih udah hangat seperti ini, udah steril, ini nggak boleh terbuka dulu karena masih steril. Nanti teman-teman baru ayo kita masuk ke tempat inkubasinya gitu. Nanti teman-teman ngasih bibit segala macam. Nanti setelah dikasih bibit biasanya maksimal itu 3-4 hari nanti ada gejala reaksi bibitnya menular. Contohnya seperti ini. Nah ini contoh yang udah menular. Kalau teman-teman lihat ini ada putih-putih sini nih, berarti udah sampai jadi jalannya. Semakin tua umur backlog atau si media jamur ini, nanti turunnya makin full. Nah baru ntar udah gitu selama lebih kurang 1 bulan disimpan dulu, baru teman-teman siap untuk pindahkan ke tempat growingnya. Contoh yang udah full gimana sih? Contohnya ini deh. Nah yang gampang kayak gini. Ini udah siap dipindahkan ke tempat growing. Nanti setelah ini baru kita buka lalu panen deh kayak gitu. Sebenarnya prosesnya simpel sih. Cuman di dalam proses itu memang butuh ketelatenan, kehati-hatian dalam pengurusannya kayak gitu. Oke teman-teman semua, nah kalau di sini tadi kan udah bahas tuh kayak persiapan apa aja. Lalu sekarang adalah tahap panen. Sebenarnya kalau untuk panen itu teman-teman ada banyak ini ya, apa namanya, kemungkinan teman-teman untuk bisa panen. Nanti tergantung juga grade yang diharapkan teman-teman seperti apa. Contohnya seperti ini. Nah sebenarnya ini kalau misalkan teman-teman pengen panen muda sebutnya, teman-teman udah bisa panen sebesar ini. Cuman karena kami di sini kegiatannya itu B2B tadi, bisnis to bandar, jadi biasanya kami mengambil yang udah cukup agak besar. Kita lagi riset 2 metode gitu. Jadi karena di sini tempatnya masih sewa, nah karena udah ada existing itu seperti yang berdiri itu, nah kita juga sekarang lagi coba untuk di posisi tidurkan seperti ini. Nah sebenarnya kalau mungkin yang saya ketahuin atau aku ketahuin ada kayak di Jawa Tengah, Jawa Timur, atau bahkan di daerah Bogor, termasuk di tempatku magang itu memang posisi si backlognya atau media jamurnya tidur seperti ini gitu. Dan memang kelebihannya kalau untuk media tidur seperti ini tuh adalah bobot jamur lebih bagus biasanya. Yang kedua untuk perawatan lebih simpel karena untuk panen lebih gampang, untuk penyiraman juga atau melembabkan si medianya lebih gampang juga kayak gitu. Oke, kalau misalkan ditanya faktor apa aja sih sebenarnya yang bisa mempengaruhi tumbuhnya jamur itu yang idealnya. Kalau misalkan untuk tumbuh jamur sendiri sebenarnya yang mempengaruhi banget itu iklim mikro atau iklim dalam ruangan. Makanya kalau teman-teman cari di Google atau dimanapun, misalnya di TikTok atau dimanapun, nanya atau cari soal budidaya jamur itu pasti dalam ruangan tertutup. Kenapa? Untuk menjaga kelembaban si medianya dan si jamurnya mau tumbuh. Kalau misalkan teman-teman di alam, kayak misalnya jalan-jalan ke gunung atau misalnya jalan-jalan ke daerah sungai,
pasti di bagian-bagian yang lembab atau mungkin bahkan di dekat rumah teman-teman ada kayu lapuk gitu segala macam, nanti teman-teman bisa menemukan jamur tumbuh di situ. Tapi dengan syarat biasanya tempatnya lebih lembab gitu. Nah, untuk memudahkan kita budidaya, sebenarnya teman-teman bisa budidaya dimanapun. Kalau misalnya yang nanya kayak, Kang, ada aku punya tempat di daerah agak panas, bisa nggak? Sebenarnya bisa-bisa aja. Yang penting dalam ruangannya ini agak lumayan tertutup. Yang kedua itu kelembabannya bisa dijaga. Biasanya atau bagusnya itu untuk dalam ruangan ini tuh kelembabannya sekitar 80-90%. Jangan sampai 100% juga, nanti pasti jamurnya terlalu basah dan bahkan nanti cepat busuk jamurnya. Nah, untuk itu kalau misalnya di luarnya hujan atau gimana, di dalam tetap aja nanti harus dilembabkan. Kalau di luar panas berarti di dalam harus lebih lembab lagi. Jadi kalau misalkan teman-teman kondisi di pertanian yang lainnya kayak pas musim hujan, aduh takut ada penyakit apa gimana, di jamur juga ada, pasti ada. Cuman lebih mudah kita atur karena dalam ruangan gitu tertutup, teman-teman. Jadi teman-teman bisa coba mulai budidaya tuh nggak harus punya ruangan dulu yang seperti ini sebenarnya. Kalau pengen coba-coba belajar kecil-kecilan, bisa juga di kamar mandi disimpan. Pasti ntar jamurnya tetap tumbuh juga kayak gitu. Oke teman-teman, jadi sebenarnya jamur itu kan bukan tanaman ya. Kalau misalnya di biologi itu dulu teman-teman mungkin belajar yang sudah nyampe jenjang SMA atau kuliah, bahkan teman-teman belajar ada salah satunya kingdom fungi gitu. Jadi jamur itu sebenarnya bukan cuman, jamur itu sebenarnya adalah organisme mungkin, atau sebutnya apa ya, aku takut salah juga. Tapi intinya bagian yang tumbuh keluar ini sebutnya jamur. Funginya sendiri itu adalah satu kesatuan aja semuanya gitu. Kenapa? Karena sebenarnya di jamur itu nggak ada akar, nggak ada batang, nggak ada buah gitu, nggak ada. Jadi semuanya disebutnya jamur gitu. Nah, jamur ini tuh bereproduksinya menggunakan spora kan. Jadi sebenarnya kalau teman-teman pagi-pagi datang ke sini atau main ke angkasa nanti, teman-teman bisa lihat suka banyak spora terbang gitu dalam ruangan ini. Sebenarnya kalau misalkan dalam ruangan begini, apalagi pagi-pagi belum dipanen, itu agak cukup berbahaya untuk masuk tanpa masker. Aku pribadi pun dulu waktu awal-awal bisnis di jamur tiram ini sempat demam 3 hari gara-gara menghirup spora gitu. Dan itu memang cukup berbahaya kalau memang punya teman-teman alergi gitu sama sporanya. Jadi spora ini untuk bereproduksinya jamur. Jadi ketika sporanya itu terbang dari satu media ke media lain, dia akan juga membantu merangsang si jamurnya tumbuh, teman-teman. Gitu.